Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Mari kita beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kami memuji-Mu Tuhan lewat pujian ini, ketika kami berkata sekali Yesus, selamanya Yesus, benar-benar itu yang keluar dari hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu mengikut Tuhan tidak selalu jalan yang mulus ada di depan kami. Ada kalanya kami diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman, masuk melewati tempat-tempat yang kering, ke padang gurun kegelapan sekalipun. Tetapi ya Tuhan, tidak ada satupun masalah yang sanggup untuk mengenyahkan Engkau dari kehidupan kami. Karena sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau adalah harapan kami. Kami percaya Engkau pun hadir di tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami ya Bapa. Dan hati kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, silakan duduk saudara terkasih. Saya percaya sepanjang minggu ini kita amat sangat diberkati Tuhan. Amin saudara. Siapa sih yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Puji Tuhan. Senang saya bisa kembali di tengah-tengah saudara dari Jakarta ke Semarang, saudara terkasih ya. Dan hari ini berangkat dari Jakarta naik pesawat 2 kali ada delay ya. Pertama di delay, kedua di delay lagi. Saya cuma bisa berdoa Tuhan, jangan sampai delaynya kelamaan. Saya mau khotbah di sini dan Tuhan dengar doanya. Hari ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Saya juga senang ada di tengah-tengah saudara dan terlebih-lebih Tuhan juga pasti bersuka cita kita beribadah bersama-sama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah jangan menyerah di dalam proses. Proses kita tahu ya adalah sesuatu yang mungkin gak enak. Tetapi Tuhan hari ini ingin menyampaikan isi hatinya lewat firman Tuhan supaya kita tidak menyerah di dalam proses. Ketika saya dengar pesawat saya delay dan harus nunggu di airport, bayangkan saya tahu Tuhan lagi memproses saya untuk bersabar. Kalau saya nggak sabar, sudah terkasih saya nggak sampai di Semarang. Atau kalau saya mungkin menyerah di tengah jalan, saya bilang aduh pulang aja deh, nggak usah khotbah di delay terus gitu ya. Saya nggak ada di sini. Tetapi ketika kita tidak menyerah di dalam proses, kita percaya kita akan mencapai kepada destinasi yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Dan kalau Tuhan yang siapkan destinasinya, bukan destinasi yang biasa-biasa aja. Tuhan akan kasih kepada kita destinasi, yaitu masa depan yang penuh dengan kemenangan besar, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan berkat-berkatnya. Yang percaya tepuk tangan yuk buat Yesus kita yang memberikan itu. Kita buka yuk dari Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Kita mau baca sama-sama ya. Keluarkan suara kita karena iman kita itu timbulnya dari dengar firman Tuhan. Dengar berita-berita yang menyeramkan, dengar berita-berita mungkin yang gak enak bikin kita itu jadi ciut, jadi takut. Tapi dengar firman Tuhan, iman kita kembali dibangkitkan. Jadi keluarkan suara kita. 3, 2, 1. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Yang percaya katakan, orang yang bersemangat walaupun lagi memikul salib yang berat, dia akan tetap bisa tabah menanggung segala penderitaannya. Saya nggak tahu malam hari ini apakah ada di antara saudara yang juga lagi lewatin satu perjalanan proses yang berat sekali, yang benar-benar rasanya ada di dalam titik terendah kehidupan, yang rasanya salibnya berat sekali. Tetapi firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kita bahwa waktu kita punya semangat, maka kita dapat menanggung setiap penderitaan kita. Yang setuju katakan?
Oke, untuk itu kita baca lagi 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi di dalam hidup kita ada di dalam pertandingan. Saudara terkasih, hidup ini bukan cuma pertandingan lari 100 meter atau 200 meter. Tetapi hidup ini adalah seperti pertandingan maraton. Saudara perhatikan kalau orang lari maraton. Di garis start, ini garis start, ramenya luar biasa. Pesertanya bisa 1.000, bisa 2.000, bahkan bisa puluhan ribu, saudara terkasih. Semuanya kumpul, semuanya bersemangat, semuanya rasanya ingin menaklukkan mungkin 40 kilo, 30 kilo, entahlah 42 kilo ya saudara. Semuanya punya semangat. Tapi saudara terkasih tahu apa yang terjadi? Biasanya menjelang ya ketika mencapai kepada garis finish, di tengah jalan udah banyak yang gugur. Di tengah jalan semangatnya udah kendor, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menyerah. Sehingga masuk ke garis finish tidak sama lagi jumlahnya dengan orang-orang yang mereka memulai di garis start. Itulah kehidupan yang kita saksikan sekarang. Banyak kita saudara bersemangat di awal, bersemangat untuk melakukan banyak hal dengan roh yang menyala luar biasa. Tetapi problemnya kalau di dalam kehidupan beda dengan maraton. Maraton tahu berapa kilo finishnya akan ada, tahu kita kapan akan mencapai ke sana. Tetapi kita di dalam kehidupan, ketika kita ada di dalam satu proses, kita nggak tahu kapan prosesnya akan selesai. Kita nggak bisa lihat garis finishnya ada di mana. Sehingga apa yang terjadi saudara terkasih? Yang terjadi di tengah jalan saudara, orang akhirnya menyerah. Di tengah jalan berkata, aduh Tuhan, capek di dalam proses, capek ujiannya begitu berat ya Tuhan, aku nggak bisa lagi deh Tuhan. Dan kita tuh akhirnya menyerah di dalam masa menunggu. Orang menunggu itu saudara terkasih pada nggak suka ya. Di dalam masa menunggu orang itu melelahkan sekali gitu ya. Padahal sesungguhnya menunggu itu sebenarnya adalah apa saudara? Indah, katakan semua indah. Namun saudara terkasih ya, ketika kita menunggu, yang membuat sukar masa menunggu kita adalah ketika kita tidak sabar. Dan bukan cuma tidak sabar, karena kita tidak punya kepastian kapan ya jodoh akan datang, kapan ya rumah tangga saya akan pulih, kapan ya suami saya akan bertobat, kapan ya pekerjaan baru akan saya dapatkan, kapan ya masalah keuangan akan selesai. Akhirnya saudara, kita nggak bisa lagi menunggu dan kita akhirnya menyerah sekali lagi di tengah jalan. Banyak kita sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan sudah memberikan kepada kita satu tujuan hidup, yaitu menjadi ciptaannya yang indah. Yang percaya katakan, kita semua akan menjadi indah. Prosesnya memang gak indah, tetapi kita semua akan menjadi indah. Ya, kalau kita lihat yang namanya kupu-kupu itu indah sekali. Tapi permulaan kupu-kupu itu adalah telur. Telur itu gak indah, ya kan? Kalau kita dulu zamannya sekolah, kalau dapat nilainya 0 itu dibilang apa? Ya sekolah, tahu-tahu nilainya cuma dapat telur. Nilainya telur dikatakan. 0, telur itu tidak ada indah-indahnya. Semua orang pengen dong untuk menjadi kupu-kupu. Semua orang kepengin dong untuk mengalami hal-hal indah di dalam kehidupan. Kupu-kupu itu sayapnya berwarna-warni. Kupu-kupu itu sayapnya indah, bahkan dia bisa terbang tinggi. Nah hari ini saudara, kita mau belajar dari proses sebuah telur menjadi kupu-kupu. Ternyata ada proses yang gak enak yang harus dilalui. Dan jika saja di tengah-tengah yang namanya telur menjadi kupu-kupu dia menyerah, maka dia tidak pernah akan menjadi kupu-kupu. Malam hari ini saya percaya setiap kita yang sedang menghadapi satu tantangan besar, atau mungkin hari ini
Saudara semua nggak lagi menghadapi tantangan. Kalau dari sini saya lihat semuanya mukanya kayaknya muka yang baru dapat uang besar, saudara terkasih. Ini minimal kayaknya di ATM-nya ada 1 triliun. Amin, saudara. Amin ya semua, amin. Tetapi mungkin kita satu saat akan berhadapan dengan masalah. Karena di dalam hidup sampai dengan kita mati, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Jadi kita mau belajar malam hari ini pada saat masalah masuk di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak gampang untuk menyerah. Kita belajar ya. Yang pertama yaitu proses dari sebuah telur terlebih dahulu. Kita tahu telur sudah terkasih ya. Sebelum jadi kupu-kupu, dia hanya berupa sebuah telur. Nah di dalam telur itu dalamnya pasti gelap juga, karena ketutupan semua dengan telur, ya, dengan kulit telur. Dalamnya gelap, di dalam telur itu sempit. Ini diibaratkan dalam kehidupan kita seperti apa? Kita dulu sebelum kenal Yesus, kita itu hidupnya seperti di dalam telur, yaitu kita belum bisa melihat terangnya Tuhan. Kita ada di dalam kegelapan dunia. Kita ada di dalam kehidupan yang pikiran kita banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikirannya iblis, pikiran yang salah, pikiran yang dosa, saudara terkasih. Ya, tetapi ketika telur itu menetas, saudara, ya, maka terbukalah telur tersebut dan sinar matahari masuk ke dalam telur itu. Nah, pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita meninggalkan yang namanya kegelapan. Karena kita sudah dibebaskan dari kegelapan dan kita sudah menjadi terang Tuhan yang ajaib. Amin, saudara, mendapatkan terang Tuhan yang ajaib. Kalau kita lihat ayatnya, Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ke-13. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita semua ada di dalam kegelapan. Kalau buku cerita saudara, kisah hidup saudara masing-masing dibuka, pasti kisah hidup lama kita kebanyakan adalah hidup yang sangat berantakan. Bahkan tidak sedikit dari antara kita yang kisah hidup zaman dulunya, kita ini adalah orang-orang dalam tanda kutip yang benar-benar hidup di dalam dosa luar biasa, saudara. Kita adalah orang-orang yang berantakannya luar biasa. Sebelum saya lahir baru, sebelum saya kenal Tuhan, saya pun, saudara, punya kehidupan yang suka berbohong lah, gampang untuk berbohong, gampang untuk tidak menepati janji. Dan saya ketemu dengan banyak orang, saudara terkasih, yang hidup-hidupnya sangat amat berantakan. Satu kali saya ngobrol dengan seorang ibu gembala sidang. Bu Gem ini, saudara, ya, ketika saya ketemu dengan beliau, Bu Gem ini mengembalakan sebuah gereja bersama dengan suaminya di sebuah kota, saudara. Dan panti asuhannya ada sekitar 80 anak di bawahnya dia. Semua manggil dia mama, mama, mama. Dia jadi mama, mama rohani bagi anak panti asuhan. Dia jadi mama rohani bagi anak-anak yang ada di gereja dia, saudara. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, kita lagi cerita tentang betapa baiknya Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Dia cerita bahwa dulunya sebenarnya dia seorang, dalam tanda kutip, maaf saudara, pelacur. Dia bilang dia itu bekerja sebagai pelacur. Kenapa? Karena dia ditipu. Dari kampungnya dia diajak untuk ke kota. Dikatakan dia akan dipekerjakan di kota. Ternyata sampai di kota, dia disuruh mempekerjakan, melayani laki-laki hidung belang. Kemudian dia berkata, akhirnya lama-lama dia nggak bisa berontak, dia nggak bisa keluar dari tempatnya itu. Dan dia lama-lama akhirnya jadi yang awalnya rasa, aduh aku nggak boleh lakukan, kok hidup aku jadi begini, kok ada di lembah kekelaman. Lama-lama setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, jadi biasa. Dan akhirnya dia lupa sama Tuhan. Dan akhirnya dia hidupnya sangat amat berantakan sekali. Tetapi satu kali Tuhan izinkan, ya, Tuhan tuh sayang, Tuhan memanggil kita dari kegelapan, kan semuanya, saudara. Tuhan juga ingat dia walaupun ada di dalam kegelapan. Dan akhirnya satu kali dia sakit. Waktu dia sakit, bosnya marah sekali. Bosnya bilang, jadi kamu ntar malam gak bisa ngelayanin orang. Dia katakan gak bisa, bos. Bosnya bilang, ya udah besok harus. Besoknya masih sakit. Dimarahin lagi. Jadi gimana, besok udah harus. Dia bilang gak bisa, bos, lemes banget. Akhirnya bos bilang, besok itu hari terakhir, hari ketiga. Kalau kamu masih sakit juga,
juga kamu saya keluarin dari tempat ini. Dia kalau dikeluarin bingung mau kemana. Karena dia seorang pelacur, dia katakan. Dia pulang ke kampungnya, dia malu. Dia pergi ke tempat lain, siapa yang mau mempekerjakan dia. Akhirnya di situ dia baru ingat Tuhan. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Dia minta Tuhan menolong dia. Dia katakan, Tuhan tolong dong supaya aku sembuh. Saudara, Tuhan kita memang ajaib. Tuhan mendengar. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim seseorang datang ke sana. Siang-siang di hari ketiga, ketukan terdengar di pintu. Lalu ternyata teman-temannya semuanya, jadi di tempat itu satu rumah itu biasa ada 7 kamar, kata dia semua punya kamar masing-masing. Kalau mau buka ya, dan siang itu kan masih tutup, masih pada tidur teman-temannya semuanya. Waktu dia sakit-sakit gak ada yang bukain pintu, dia bukain pintu. Dan ketika dia buka pintu, ada seorang mas, dia katakan. Lalu dia bilang, mas belum buka mas, ntar malam mas. Tapi si mas ini bilang, ya, pemuda ini bilang, saya kesini disuruh Tuhan, katanya ada yang sakit. Oh dia kaget, oh dia bilang, hah, saya sakit mas, saya mau doain. Ya udah, jadi duduklah di ruang tamu. Didoakan untuk sakit penyakitnya sampai dia nggak habis pikir, kok bisa ya ini orang datang untuk mendoakan. Ternyata pemuda ini adalah seorang penginjil, sudah terkasih, yang lagi berdoa. Tuhan bilang, kamu datang ke tempat pelacuran dan kamu doakan ada yang sakit di sana, menangkan jiwanya. Dan bukan cuma dia berdoa untuk menyembuhkan sakit penyakit daripada perempuan ini, tetapi si pemuda ini juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Yesus dalam kehidupannya. Dan perempuan itu bertobat, sudah terkasih. Dibawa sama masnya ke gerejanya, ya, oleh Bapak Gembala, semuanya diberi tempat dari pelacuran, dipindahkan kepada terangnya Tuhan. Ada amin saudara? Sekali lagi, dulu kita juga hidup di dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita sekarang anak raja di atas segala raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Amin saudara. Oke, dari sebutir telur pecah. Apa yang terjadi kalau kita lihat ya dari kehidupan proses kupu-kupu, lalu berubah menjadi ulat, saudara. Ya, yang namanya ulat pekerjaannya ngapain sih? Dia cuma makan. Dia makan daun, dia ke kanan, dia ke kiri, dia ke kebun, dia cari daun, dia makan lagi, dia cari daun, dia makan lagi. Dan tahukah bahwa ternyata ular itu ketika dia semakin banyak makan daun, dia semakin mengalami pertumbuhan. Sehingga sebentar-sebentar dia akan ganti kulit. Dalam waktu 2 minggu dia bisa ganti kulit 3 kali. Apa hubungannya sama kita? Hubungannya seperti begini. Ketika kita tadi sudah terima Yesus, kita keluar dari yang namanya telur dunia kita. Kemudian kita berubah kan menjadi kita seperti sekarang. Dan kita waktu sudah mulai mengenal Tuhan, yang kita inginkan adalah selalu makan makanan rohani. Kita akan terus baca firman Tuhan. Kita akan terus datang ke gereja seperti malam ini. Walaupun saudara sudah datang ke gereja hari Minggu, tetapi tengah minggu saudara masih rindu untuk mendengar firman Tuhan, masih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita semangat saudara. Kita menggebu-gebu, apalagi waktu baru lahir baru. Waktu lahir baru, waduh semangat 45, datang ke gereja, belum mulai kita udah ngantri di luar, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Seringkali di tengah jalan pun semangat kita suka patah. Dan kita mulai, aduh males lah ke gereja. Atau datang ke gerejanya entar lah, ya, diundur-undur segala macam. Tetapi saudara, pada saat kita mulai kenal Yesus, kita mulai terus ya untuk makan makanan rohani, saudara akan lihat, kita mulai akan bertumbuh. Kita akan mulai berbeda. Kita udah mulai kenal Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Kita udah lebih tahu kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan memang bilang di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Apa kata Tuhan? Tuhan bilang begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa saudara? Roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu makanan spiritual kita. Kalau kita bisa makan terus-menerus makanan-makanan jasmani, sehari aja bisa makan minimal 3 kali
pagi, siang, malam, belum lagi snacknya, belum lagi jam 10 pisang gorengnya, belum lagi jam 4 sore ngopi, juga ditambah lagi sama roti misalnya. Kita terus menerus makan, kita akan lihat badan kita bertumbuh. Tetapi bagaimana dengan spiritual kita? Spiritual kita bisa bertumbuh kalau kita makan yang namanya firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hari ini saudara, saya senang karena saya yakin, saya percaya kerinduan Tuhan melihat kita bertumbuh. Saudara ngerti akan hal itu. Saudara datang ke gereja, saya percaya juga setiap pagi kita rindu untuk semakin baca firman Tuhan. Kita percaya juga setiap kita semakin akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Ada amin saudara? Dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kita. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, prosesnya adalah dari telur menjadi ulat, lalu kemudian berubah menjadi kepompong. Saya mau kasih tahu bagaimana proses dari seekor ulat, saudara, menjadi kepompong. Ulat ini setelah dia tahu bahwa dia sudah harus berubah, maka yang dia lakukan adalah dia akan mencari sebuah dahan. Kemudian pada saat dia ada di dahan itu, saudara perhatikan gambar ini, dia akan membalikkan badannya, ekornya di atas, kepala dia di bawah. Di ujung ekornya, Tuhan kita tuh dahsyat. Oleh Tuhan sudah seperti dikasih ada capitan untuk mencapit ya badan dia supaya tidak jatuh. Ulat aja saudara yang tidak terlihat bagus, Tuhan perhatikan. Benar? Ibu-ibu di sini ada yang anaknya pernah bilang gini, mami beliin aku ulet, aku mau pelihara ulet. Gak ada kan? Semua kepengennya punya pudel, punya kucing, ya kan, seperti itu kan. Tetapi yang sederhana seperti ulat saja, Tuhan sudah desain begitu istimewa sehingga di ujung daripada ekornya sudah ditaruh capitan supaya ulat itu bisa bergelantungan. Yang sederhana Tuhan perhatikan dengan detail, apalagi kita ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita spesial, kita berharga di mata Tuhan, kita luar biasa saudara kasih. Tidak ada satupun dari ujung rambut sampai ujung kaki kita yang tidak didesain oleh Tuhan dengan sangat spesial. Tuhan sangat perhatikan kita detail demi detailnya, detail demi detailnya saudara. Lalu balik lagi kepada ulat tersebut. Dia bergantungan dong sekarang. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah itu akan mulai keluar satu cairan dari mulut sang ulat. Tuhan sudah desain juga. Dia akan terus keluarin enzim ini, cairan ini, yang lama-lama mulai menutupi seluruh badannya si ulat. Dan itulah namanya menjadi kepompong. Ulatnya sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat dari luar sekarang adalah kepompongnya, kulit kepompongnya saudara. Saudara bisa bayangkan, di dalam sebuah kepompong, jika ulat itu ada di dalam sekarang tertutup semuanya, gelap, sempit, bahkan terbalik kepala di bawah, ekor di atas, nggak enak rasanya. Tetapi si ulat harus melewati proses tidak enak ini untuk menjadi seekor kupu-kupu. Dalam hidup kita saudara, sebelum Tuhan membuat kita naik kepada level-level yang lebih tinggi, dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar, diberikan jawaban-jawaban doa yang luar biasa, dibawa kepada tempat-tempat berkat saudara, Tuhan akan izinkan kita semua untuk melalui proses kepompong dalam hidup kita. Makanya tidak heran kita melihat kehidupan kita, kok rasanya seperti aku terbalik sekarang. Dulu kaya raya,
sekarang habis semua uangku. Dulu aku sehat, sekarang Tuhan izinkan ada sakit penyakit. Dulu suamiku baik luar biasa, sekarang Tuhan izinkan mungkin suaminya salah jalan. Dulu aku punya perusahaan besar, sekarang rasanya sulit untuk bisa membangun bisnis. Sendirian, sepi, sunyi. Mungkin banyak di antara kita yang juga hari ini sedang merasakan proses kesendirian. Ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh kekasih kita, ditinggalkan mungkin oleh pasangan hidup kita, ditinggalkan oleh teman-teman kita. Mungkin ada di antara kita juga sama yang sedang merasakan seperti ada di tempat yang penuh dengan kegelapan. Karena proses yang sedang Tuhan izinkan, saudara, sehingga rasanya gelap. Kita nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak bisa lihat kapan jawaban doa akan terjadi di depan kita. Dan kita cuma merasa, Tuhan, apa Tuhan benar ada? Apa Tuhan kau mendengar doaku? Rasanya aku udah nunggu jawaban doa. Aku udah berharap keadaanku dirubah oleh Tuhan. Tetapi sampai hari ini keadaanku masih tetap keadaan yang sama. Saudara terkasih, saya mau beritahukan, ketika Tuhan izinkan kita untuk dimurnikan, Tuhan menggunakan yang namanya masalah untuk memurnikan kita. Karena ketika proses pemurnian terjadi, saudara, hasilnya adalah sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Tetapi jangan takut, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun hari ini rasanya kita ada seperti di balik keadaannya, kita seperti kepala di bawah, kaki di atas, kita rasanya sempit, sunyi, sendirian. Tetapi Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kepompong kita ada Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudara? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca Mazmur 34 ayat 17 sampai 20. Kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Saudara, kalau hari ini Anda sedang ada di dalam tempat yang sulit di dalam kehidupan kita, kita berseru kepada Tuhan. Janji Tuhan berkata, Tuhan akan mendengar kita. Dan Tuhan akan melepaskan kita. Ada amin, saudara terkasih? Pegang janji Tuhan. Di tengah masalah, saudara tahu bahwa yang paling cekatan untuk memperhatikan kita itu siapa? Iblis. Iblis paling senang pada saat anak-anak Tuhan lagi ada di dalam ujian. Kenapa? Karena pada saat anak-anak Tuhan lagi dipres, ditekan oleh ujian, seringkali di sini iblis datang untuk memberikan pertolongan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang terima tawaran daripada iblis, saudara terkasih, untuk bisa segera keluar dari masalahnya. Dan iblis kita tahu adalah iblis yang paling jago membelokkan segala sesuatu. Ketika kita ada di dalam tekanan, saudara, iblis akan belokkan kita. Iblis akan mulai membelokkan mata kita melihat kepada masalah. Iblis mulai membelokkan pikiran kita dan berkata, masalah kamu terlalu besar, Tuhan kamu terlalu sibuk, Tuhan kamu belum bisa menolong kamu. Semuanya serba dibelokkan. Makanya saudara terkasih, pada saat kita sedang ada di dalam proses, apapun prosesnya, apapun tekanan di dalam kehidupan kita, jangan pernah tergoda untuk pergi kepada iblis. Dengan cara apa? Bersungut-sungut salah satunya. Kita sering ngomel, kita sering marah-marah sama Tuhan. Sudah tahu, waktu kita bersungut-sungut, iblis tepuk tangan. Dan iblis mendorong kita sambil berkata, terus lakukan itu. Itu bagus. Bersungut-sungut itu keren, kata iblis.
Tetapi kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi justru di dalam masalah kita harus lebih berjuang, lebih keras untuk menolak ajakan iblis. Justru di tengah masalah kita, jangan ngomel, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih, aku akan tetap sabar karena aku percaya bahwa di dalam masa kekelaman Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Ada amin saudara terkasih? Dia akan menolong kita, jangan menyerah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang lagi ada di tengah-tengah masalah. Sudah nunggu lama banget Tuhan, belum keluar jawabannya. Doaku belum dijawab. Mungkin ada di antara kita yang sudah nyaris mau menyerah. Menyerah dengan cara apa? Ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi malam hari ini bulatkan tekad kita dan berkata, aku tidak akan menyerah. Sekalipun aku belum bisa lihat di mana garis finishnya, tetapi aku percaya Tuhan akan menolong aku untuk keluar dari setiap masalahku, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang wanita bersaksi, dia berkata begini, dulu pada saat dia sebelum menikah, papahnya meninggal dunia dan dia dikasih uang sama papahnya. Ini waktu papahnya meninggal nih kira-kira 20 tahunan yang lalu. Dia dapat uang dari papahnya puluhan M. Bisa bayangin zaman dulu puluhan M itu gedenya kayak gimana? Sekarang aja juga mau saya dapat puluhan M, saudara ya. Itu juga masih termasuk gede sekarang. Lalu kemudian dia udah punya pacar, lalu dia menikah dengan pacarnya. Dan kemudian uang itu dia belikan 3 rumah. Di samping untuk biaya hidup dia, kemudian dia mendirikan 2 perusahaan, dia katakan. Tenang, aman, segala macam. Suaminya, modalnya menikahi dia, istilahnya cuma kasih cincin kawin aja. Karena dianya kaya raya, jadi dia juga gak pernah nuntut suaminya untuk memberi nafkah kepada dia. Dia gak pernah terima 1 sen pun dari suaminya. Singkat cerita lagi, suaminya mulai memperbantukan di dalam perusahaan dia. 2 perusahaan ini yang dia katakan dia mau bangun untuk nanti diteruskan kepada anak-anaknya. Jadi dia udah mikir jangka panjang. Saudara, benar perusahaannya mulai berkembang besar dan kemudian suaminya berkata kepada dia, kita minta uang karena udah harus tender lagi. Dia kasih uang, minta uang lagi, tender lagi, kasih uang. Suaminya datangi kepada dia dan berkata, kita nih harus tender lebih besar, kita butuh uang lebih banyak. Gimana kalau kita gadaikan rumah kita? Karena tendernya pasti menang, uangnya pasti balik. Istrinya nurut aja, cinta sama suaminya. Oke, kamu atur ya sayang, kata istrinya. Diambil surat rumah. Gak cukup cuma 1, diambil surat rumah kedua. Gak cukup yang kedua, diambil surat rumah yang ketiga. Udah dong, gak ada lagi kan. Istrinya nanya, mana tendernya? Bagaimana? Ini kita rumah semua udah cicilan ke bank, karena kita gadein ke bank. Kemudian perusahaan juga butuh uang, karena uang kemarin udah keluar banyak, katanya untuk tender. Mana hasilnya? Suaminya baru ngaku. Suaminya berkata, tidak ada tender. Loh, maksudnya apa? Dan suaminya baru bilang, ternyata suaminya itu punya will, saudara terkasih. Dan selama ini sudah membiayai willnya, jalan-jalan, foya-foya, segala macam. Dan akhirnya saudara, dia datengin will daripada suaminya untuk berkata, kamu jangan ya, ini suami orang dan punya anak loh. Tapi willnya bilang apa? Loh, yang ngejar-ngejar saya suami kamu, ya udah itu suami kamu dong yang salah, kata willnya. Dia datang kedua kalinya kepada willnya, bawa anak-anak dia yang masih SD. Kemudian setelah dia bawa, dia katakan, ini anak-anak kamu tega ya ngancurin keluarga kami. Kemudian anaknya yang kecil ngomong sama si tante ini, si willnya, tante jangan ambil papi aku ya, aku cuma punya 1 papi, kembaliin ya papi aku. Sudah tahu jawaban willnya apa? Willnya ngeliat kepada anaknya dan willnya bilang gini, loh, kamu harusnya seneng punya mama 2. Digituin saudara. Jadi kalau mama kamu lagi sakit atau lagi pergi, kamu masih punya mama kedua, sampai digituin.
Dan ibu ini begitu dengar, dia katakan, aduh kalau ada pesta udah ditembak itu perempuan, dia katakan. Saudara terkasih, dia bilang sakitnya luar biasa. Dan akhirnya singkat cerita, ketika itu dia bilang sama suaminya, sekarang kamu pilih perempuan itu atau pilih saya. Dan suaminya menjawab dengan entengnya, saya pilih dia, ya kan? Kamu udah gak punya apa-apa lagi. Rumah benar disita bank, tiga-tiganya saudara gak bisa bayar. Perusahaan ambruk luar biasa. Dan apa ibu ini, waduh sedih sekali, kecewa sekali, sedih luar biasa sekali. Dan yang dia lakukan, malam itu, dia lihat ada 3 kotak obat. Dia katakan 3 dos obat. Isinya 1 dos itu kan banyak ya saudara. Dia minum semuanya. Puji Tuhannya saudara terkasih, terselamatkan. Dia dibawa ke rumah sakit ya, masih belum sadar segala macam. Anak-anaknya masih SD kan, anak-anaknya berinisiatif pergi lagi ke tempat papahnya dan berkata, "Pak, mama sakit pak, tolong pak di rumah sakit, gak punya uang segala macam pak, mama habis bunuh diri." Diusir semua anak-anaknya. Papa juga gak punya uang, sana pergi, kamu kan sama mama, jangan pernah datang lagi ke tempat papa. Anaknya balik lagi ke rumah sakit. Pada saat itu mamanya sudah sadar di rumah sakit. Anaknya pelukin mamanya dan berkata gini, Mama kok jahat banget. Kita udah gak punya papa. Dan kalau mama meninggal dunia, kita sama siapa ma? Di situ dia tersadarkan, sudah terkasih. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku menyerah di tengah jalan. Karena benar-benar yang aku hadapi beratnya luar biasa. Salingnya besar banget. Prosesnya luar biasa. Tetapi ampuni aku Tuhan. Aku mau bangkit lagi. Aku mau melangkah lagi. Dan sudah terkasih, puji Tuhan luar biasa. Ketika dia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah proses dia. Tidak menyerah. Percaya tangannya dibawa oleh Tuhan kepada tempat-tempat yang bernama kebaikan Tuhan. Hasilnya dia semakin cinta Tuhan dan hidupnya terus naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Atau mungkin saudara berkata, enggak, hari ini aku gak punya masalah, aku siap-siap, aku baik-baik aja. Saya mau katakan siap-siap karena kita perlu ujian. Saudara jangan tenang-tenang kalau saudara gak dapat ujian. Berarti sudah nggak naik kepada level selanjutnya. Kalau Anda dikasih ujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena akan ada level selanjutnya yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai mati. Saya waktu hari Jumat yang lalu pergi ke pasar, saudara. Saya beli makanan, kemudian saya masuk ke dalam mobil. Tapi di dekat mobil saya ada oma-oma jualan. Roh Kudus bilang gini, Levi, berkati oma itu. Saya turun lagi dari mobil. Terus saya bilang, Oma masih jualan, Oma umur berapa? Hebat banget, 79 tahun. Wow, Oma masih sehat ya? Dia bilang, ini di bawah tempat dagangan dia keluarin walker. Kayak orang tua yang untuk jalan tuh saudara, jalan aja udah susah. Terus saya bilang, loh Opa di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Oma gak ada keluarga, ada anak 1. Tetapi anak 1 cuma ngojek. Itu pun ngojeknya minta duit sama oma untuk bayar sewa motor, dia bilang. Terus dia ngomong gini sama saya, sampai kapan ya penderitaan oma akan berakhir? Dan saya jawab gini, sampai oma menutup mata. Karena Tuhan akan izinkan kita senantiasa diproses oleh Dia, saudara. Bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan sayang sama kita. Supaya apa? Di dalam proses karakter Kristus semakin nyata dalam hidup ini. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 13 kita baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Dia yang bisa kasih kekuatan. Saudara jangan menyerah ya, yang lagi punya masalah. Mungkin Anda udah capek, aduh lama banget sih Tuhan, udah bertahun-tahun nih Tuhan. Tetapi hanya Dia yang bisa kasih kekuatan. Makanya pakai lutut kita untuk mencari wajahnya, mencari kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Dan kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke.
Karena waktu tidak di pihak kita, langsung masuk ke yang keempat, yang terakhir saudara. Barulah terjadi yang namanya kupu-kupu, ya saudara. Kupu-kupu yang keempat. Akhirnya setelah tiba waktunya, yang namanya kepompong ini, ulat di dalamnya, prosesnya sudah selesai. Saudara, di tempat yang tidak terlihat, Tuhan sedang mengerjakan apa? Sayapnya lagi dibentuk, kakinya lagi dibentuk, tangannya lagi dibentuk. Lihat, tadi kita lihat gambar ulat kan, sekarang gambarnya udah beda. Si ulat udah berubah jadi seperti begini. Lalu dia mulai perlahan keluar dari kepompongnya. Saudara, waktu dia keluar dari kepompongnya, ada seorang yang bilang begini, kasihan ya, keluar dari kepompong aja nggak keluar-keluar. Jadi oleh orang itu, ya karena dia lagi motong tanaman, sama orang itu dengan pisaunya dia bantu dibuka kepompongnya supaya kupu-kupunya gampang keluar. Sudah tahu apa yang terjadi? Kupu-kupunya langsung mati. Kenapa? Karena ternyata pada saat kupu-kupu itu keluar dari kepompong, itu pun sebuah proses yang tidak boleh diloncati, saudara. Artinya dalam hidup kita begini, waktu kita sudah mulai mendekati garis akhir, saudara, daripada perjuangan kita, justru sudah terkasih, di garis akhir itu seringkali masalahnya adalah yang terbesar. Ada satu quote berkata, remember that it's always darkest before the dawn. The bigger your challenge, the closer you are to victory. Artinya apa di dalam bahasa Indonesia? Artinya ingatlah bahwa saat tergelap adalah sebelum fajar menyingsing. Itu yang paling gelap. Tapi sebentar lagi mataharinya keluar, sudah terkasih, ya kan? Dan dikatakan semakin besar tantangannya, berarti semakin dekat Anda dengan yang namanya kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini Anda lagi berjuang, kok makin parah ya Tuhan? Kok makin sakit ya Tuhan? Kok makin hancur ya Tuhan? Percaya, sudah terkasih, kemenangan kita berarti semakin dekat. Iblis akan terus untuk menantang kita, tetapi bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Jangan menyerah, karena fajar sebentar lagi akan turun di dalam kehidupan kita. Amin, saudara terkasih. Jangan digunting, dikit lagi, jangan paksain saudara, ikuti aja prosesnya Tuhan. Kita tahu arti kata kairos ya. Kairos itu artinya adalah satu kata Yunani kuno saudara ya, yang berarti di saat yang tepat, perfect time. Saudara masih menunggu? Tunggu waktunya Tuhan. Jangan atur pakai waktu kita. Karena ketika kairos Tuhan terjadi, itu yang paling perfect, yang paling tepat akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Coba kita baca ayat terakhir untuk malam ini. Dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Lihat, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Dikatakan saudara, God has a perfect timing for everything. Ya, Tuhan punya waktu yang tepat untuk segala-galanya. Learn to wait. Belajarlah untuk menunggu waktunya Tuhan tersebut, saudara terkasih. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Karena waktu kita menunggu dengan sabar, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah. Semuanya perfect, semuanya tepat pada waktunya Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Yang nunggu jodoh, tunggu kairosnya Tuhan akan terjadi. Yang rumah tangganya mau dipulihkan, tunggu kairos Tuhan akan terjadi. Yang bisnisnya mau dipulihkan, tunggu
kairos Tuhan akan terjadi. Karena bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin saudara. Saya teringat ada lagu seperti ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Terus dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita tutup dalam doa sambil angkat lagu ini saya lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami, rencana Tuhan adalah rencana yang sangat indah. Rencana Tuhan bagi setiap kami bukan hari depan yang penuh dengan kecelakaan, tetapi justru hari depan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kami tahu Tuhan menyukai sebuah proses. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang senang dengan hal yang terburu-buru. Karena di dalam proses Tuhan sedang membentuk kesabaran kami. Tuhan sedang membuat kami mengandalkan Tuhan. Lewat proses Tuhan sedang membentuk kami menjadi memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini setiap anak-anak-Mu tidak mudah untuk menyerah. Terutama yang malam hari ini sedang menghadapi proses, sedang memikul salib yang berat, sedang ada di dalam tantangan, sedang ada di dalam badai, yang mungkin sesungguhnya malam hari ini sudah siap berkata aku mau nyerah aja. Tetapi Tuhan berkata jangan menyerah nak, jangan menyerah, jangan menyerah. Karena aku pun tidak pernah menyerah kepadamu ya nak, kata Tuhan. Tuhan ada menyertai kita, Tuhan tahu, Tuhan peduli saudara terkasih. Tuhan mau kita terus berjalan di dalam kehidupan ini seperti pelari maraton. Walaupun kita tidak tahu kapan finishnya, tetapi kita tahu tidak ada masalah yang sifatnya selamanya. Semua masalah sifatnya hanya sementara. Dan kita akan terus berlari seperti pelari maraton, tekun melakukan pertandingan kita. Karena suatu saat kita akan melihat ada garis finish di depan kita. Dan kita akan finish yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin malam hari ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang diproses oleh Tuhan lewat sakit penyakit. Ada yang sedang diproses Tuhan lewat keuangan. Ada yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga, masalah suami istri, menunggu jodoh. Mungkin ada malam hari ini yang sedang menunggu mujizat. Ada malam hari ini Tuhan yang mungkin sedang diproses Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam kehidupan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Di tangan anak-anak-Mu ada proses ya Tuhan. Di tangan anak-anak-Mu ada tantangan, ada masalah. Di tangan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus ada satu perjalanan di mana sepertinya tidak terlihat apa hasilnya, tetapi kami percaya malam hari ini ada roh semangat yang baru yang Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga kami tidak menyerah. Kami akan terus berjalan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ampuni kami yang mungkin sering mengeluh, ampuni kami mungkin yang sering bersungut-sungut di dalam masalah kami ya Tuhan. Tetapi malam hari ini kami diberikan semangat yang baru. Kami akan terus bangkit lagi, berjalan lagi, berlari lagi, melewati setiap proses kehidupan. Karena dengan iman kami percaya sebentar lagi jawaban doa akan terjadi. Karena kairosnya Tuhan
pasti akan terjadi. Ketika kami melihat segala sesuatunya belum berubah, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tetapi Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Dan pada saat waktunya sudah siap, Kairos Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami akan bersorak-sorai karena kami tahu rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang menemui jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, yang patah semangat berikan semangat yang baru, dan sedang mengalami apapun masalahnya, mujizat Tuhan nyatakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.